have someone here. Halo semuanya, kenalin aku Enrique, bisa dipanggil Enrique, aku dari Teknik Sipil angkatan 2020. Oke, dan hari ini kita mau seru-seru ya nggak sih Kak? Yoi. Ya, kita mau seru-seru. Yaitu nanya-nanya tentang ITB dari dua POV yang berbeda, yaitu dari aku dan dari Kak Enrique. Shall we start? Sure, let's go. Ya, oke. Kita ini gak tau ya sebetulnya apa. Apa hal paling memalukan yang pernah dilakukan selama berkuliah di ITB? Kesiangan, aku kesiangan dan ada kuis. Seharusnya ada kuis, jadi aku tuh panik dong, kayak begitu datang lari sambil nggak apa ngechatin teman gitu. Bro, jadi kuis nih, jadi kuisnya tanpa aku sadar liftnya ketutup dan aku nabrak. Nabrak pintu lift. Sayangnya ada dosen dan beberapa anak-anak lain yang melihat. Kayak gitu, itu salah satu. Dan yang kedua, ada lagi. Dan yang kedua adalah di hari pertama kuliah aku di ITB, itu masih kuliah online, itu di TPB. Waktu itu inget banget kuliah itu kalkulus 1A, dosennya Pak Teo. Halo Pak, kalau Bapak nonton, mohon maaf ya Pak ya waktu itu Pak, saya waktu itu ketawa nyisir depan kamera Pak tentang ngepoint saya. Mungkin aku kali ya, hal paling memalukan jujur ini waktu semester 2, dan itu tuh kayak dosen wali itu udah nggak terlalu ini kan, nggak terlalu komunikasi bareng dosen wali. Dan I have a bad habit sebetulnya, gak matiin HP, gak di lock gitu kan. Jadi kadang suka kayak kepencet-pencet gitu kan, nelfon siapa. Dan kebetulan di hari itu, hari apes, itu aku ngirim meme dari Twitter FTSL versus FTI ke grup dosen wali. Dan kebetulan dosen wali saya waktu itu Bu Elvira. Aku gak tahu, Ibu maaf ya, terus gak ada yang ngomong, jadi aku gak nge-unsend gitu kan sampai kayak 4 jam. Aku baru unsend. Banyak yang ngeliat tuh. Banyak banget yang lihat, kayaknya sampai semua menit tapi gak ada yang bilang kalau kamu salah kir gitu, gak ada. Jadi itu jujur cukup memalukan sih, gitu. Semoga ada yang lupa, tapi dengan diam hari ini kayaknya malah pada inget ya. Oh iya, harusnya gak aku ingetin ya Kak, berarti ya. Oh my god, malu banget sih jujur. Tapi gak apa-apa, mungkin dengan hal-hal memalukan itu kita jadi banyak memori gitu ya di ITB gitu. Jadi Having fun lah kuliah. Yes, betul. Mungkin kita bisa langsung next. Next ke question kedua, ganti lagi. Yes, betul. Oke. Pertanyaannya, apa prestasi yang menjadi highlight selama di ITB? Mungkin dari kamu dulu. Mungkin highlight aku baru-baru ini kali ya, aku berhasil mencoba hal baru, yaitu jadi ring 1 gitu. Semoga amanah ya. Kan kalau Fatih selama kuliah pasti udah ini ya. Ya, oke. Mungkin kalau ayah sebelumnya dari segi organisasi, mungkin aku dari segi kompetisi kali ya gitu. Sebetulnya aku prestasi yang paling aku ingat sampai hari ini itu terjadi di awal tahun 2024, di mana aku dan tim itu iseng-iseng coba demi ngeklaim SKS. Jadi kita mutusin kayak udah yuk kita lomba iseng-iseng coba gitu. Dan lombanya itu adalah kita nge-propose sebuah inovasi, karena aku bidang teknik sipil, jadi tim aku teknik sipil. Kita nge-propose sebuah inovasi, dan dari satu Indonesia itu kurang lebih ada sekitar 65 perguruan tinggi. Kebetulan kami dipercaya untuk masuk ke grand final dan memperoleh juara 2 bersama tim. Dan itu yang sampai hari ini 65 perguruan tinggi dan masuk ke final. Wow, honestly keren banget. Oke, kita langsung next kali ya. Aku suka yang itu. First impression dan current impression tentang ITB. Oke, kalau first impression aku udah tahu ITB itu sebenarnya udah lama dari SMA. Siapa sih yang nggak tahu institut terbaik bangsa dan institut tidak bohong? Nah, siapa sih yang nggak tahu dua itu? First impression aku adalah begitu aku bisa masuk ke ITB adalah wah, aku jadi bagian dari sebuah kampus, sebuah institusi yang keren lah gitu. Jadi kayak sebuah tempat di mana aku bisa ketemu orang-orang keren, ketemu teman-teman, ketemu ayah juga, dan teman-teman yang di belakang kamera semua nggak kelihatan, kasihan. Ya, jadinya first impression aku tentang ITB adalah mungkin sama dengan orang-orang lain gitu ya, adalah tempat yang keren, tempat yang paling oke lah untuk menimba ilmu seperti itu.
Dan current impression-nya tentunya first impression aku itu tidak hilang tapi justru bertambah. Di mana ITB itu current impression aku, jadi kalau ditanya orang-orang nanya ke aku ITB itu tempat yang kayak apa, aku mungkin akan jawab current impression aku adalah ITB ini tempat yang paling pas untuk memaksa orang menjadi dewasa dengan cara yang cepat, keras, dan mantap. Nah itu. Oke, keren banget, keren banget. Berarti lanjut ke aku kali Yes. ya. Kalau aku kayaknya sudah diwakilkan ya sama jawabannya Kak Duke, karena di first impression aku juga ITB itu pastinya kayak banyak banget orang hebat di situ kan, terus orang hebat juga lahir dari situ, dan ITB itu is just something kayak I thought I could never reach gitu, kayak gila keren banget orang-orangnya di situ, prestasinya, terus kayak dari namanya juga kemampuan mereka gitu. Jadi first impression aku terhadap ITB memang lebih ke dulu tuh kayak takut ya, kayak takut will I survive gitu kan ya, karena kalau dilihat-lihat kayaknya pas bagus banget nih orang-orang ngomongin tentang ITB nggak sih Kak? Nah terus ya udah menjalaninya, sekarang aku tahun kedua, dan sekarang kalau menurut aku juga benar impressionnya semakin bertambah. Justru aku juga menganggap ITB itu jadi sarana kita berkembang gitu, jadi lebih baik, karena di sini tuh kita mau apa aja tuh ada wadahnya nggak sih, kayak di UKM, di organisasi, bahkan di himpunan jurusan itu kan banyak banget, kayak apapun yang kita mau coba, apapun yang kita pengen pelajari itu bisa kita tekuni gitu di ITB. Jadi kalau aku sih setuju banget sih sama jawabannya Kak Niken tadi. Yes, gitu. Kita ke pertanyaan yang Yes. Gitu ya ketawanya. Menurut kamu lebih chaos pas TPB atau waktu pas jurusan? Aku suka pertanyaan ini jujur. Gitu. Kalau dari aku jawabannya bukan chaos ya, mungkin lebih mikir. Kalau aku bilang lebih mikir di jurusan. Kalau di TPB personally ya, kalau menurut aku itu jadwalnya padat sih, dari pagi misalnya dari jam 9 sampai ada yang jam 5 gitu. Jadi benar-benar kayak sekolah lah ya, yang nguli gitu jamnya, tapi pelajarannya masih bisa kita latih gitu kan, karena udah pernah tahu, jadi harusnya tinggal dikulik lagi gitu latihan. Nah ternyata setelah aku mencicipi jurusan ya sebulan, itu ternyata cukup chaos di otak gitu, bukan di jadwal. Ternyata jadwal aku gak terlalu chaos, aku masih bisa nafas 1 hari, tapi ternyata otak aku yang gak tahu. Kalau hari ini gimana? Oke, mungkin kalau aku lebih ke dari sisi lain, dari kalau akademik udah pasti mungkin teman-teman beda jurusan beda gitu ya perspektifnya. Benar sih. Tapi kalau aku mungkin melihatnya chaosan mana, chaosan jurusan jauh banget. Karena waktu TPB aku beneran pure, namanya anak SMA, baru masuk ke kampus masih otaknya oh yaudah kuliah yang benar adalah kuliah yang belajar, kuliah yang belajar setiap hari bareng teman-teman, tapi aku masih online gitu. Jadi fokusnya waktu TPB, chaosnya adalah chaos untuk belajar mempersiapkan KPF dan juga UTS. Kalau di jurusan, chaosnya dari segi akademik tentu saja SKS harus bertambah, dan ditambah lagi ada banyak opportunity yang memang datang ke orang-orang yang sudah jurusan. Misalkan kayak ke magang atau misalkan ke kompetisi, organisasi gitu tuh dari segi bebannya itu pun juga akan lebih besar di waktu dari jurusan gitu dibandingkan waktu pas TPB. Jadi itulah kenapa aku juga merasa di jurusan ini tuh capek dia, chaos dia, dan waktu yang aku luangkan untuk mengerjakan hal-hal lain dan hal-hal lainnya juga cukup demanding. Itulah kenapa jurusan itu aku merasa lebih chaos gitu. Walaupun dari segi akademik pun ya kita nggak bisa bohong ya, SKS pasti bertambah, bebannya pun pasti kan akan lebih jauh lebih berat lah kayak gitu. Menurut kakak semester mana nih yang paling chaos? Biasanya suka ada pertanyaan itu gak sih? Tentang semester? Semester paling chaos buat aku, teknik sipil, dan mungkin aku mewakili teman-teman yang sekelas. Mungkin aku rasa kita cukup setuju kalau semester 6 dan 7 adalah semester paling gila. Semester paling gak tidur, dimana aku pernah datang kelas jam 7 pagi dan baru tidur lagi jam 8 pagi besokannya. Itu efek karena ya namanya tugas besar, ada banyak tugas besar yang harus kita kerjakan dengan deadline yang mepet,
untuk semester 6 itu aku ada satu mata kuliah. Mungkin kalau yang teman-teman teknik sipil yang nonton itu ada struktur baja ya namanya. Itu kita hampir setiap minggu ada mungkin bisa dibilang ujian setiap Rabu, dan ujian yang sama kita take home dikumpul lagi di hari Jumatnya kayak gitu dengan nanti tugas tambahan. Dan meanwhile ada tugas-tugas lain juga yang harus kita kerjakan. Jadinya 6 dan 7 sih itu semester yang paling chaos ya di jurusan teknik sipil. Karena tugas besarnya. Ya, karena tugas besar dan juga karena memang ada itu yang ujian setiap minggu. Keren ya, teknik sipil keren. Matem juga. Kayak teknik-teknik semangat ya. Dan menyicipi semester 6 tadi, Ya. 6 semangat teknik. Oke. Tapi enjoyable kok guys, walaupun chaos, walaupun apa bisa kita bawa enjoy rame-rame sama teman-teman. Itu capek tapi capek bareng-bareng itu jauh lebih ringan lah daripada chaos sendirian. Power of friendship ya. Yes. Oke. Oke, halo teman-teman, selamat kenal, aku Adan dari Manajemen Rekayasa 2022 dan Aku Steve Calvin dari Teknik Kimia 2020. nah di sini kita bakal main suatu games nih, dimana kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan dan kita tuh harus jawab dari dua POV, dimana ada aku sebagai anak dua-dua dan Ada aku sebagai wisudawan. oke, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa hal paling memalukan yang pernah dilakukan selama berkuliah di ITB? Apa tuh kak, kalau dari kakak? Kalau misalkan aku sih sebenarnya ini nggak paling memalukan atau apa, karena kayak nggak kepikiran lagi aja. Cuman, Oke. cuman ceritanya tuh pas itu lagi apa ya? Kan baru masuk kosan baru nih, kan aku pindah. Iya. Pas masuk ke kosan baru itu nggak dapet kunci gerbangnya. Oh, oke. Nah jadi beberapa kali aku manjat lewat samping. Nah tapi masalahnya manjat lewat sampingnya itu beberapa kali sampai celanaku robek. Jadi kayak ada celana robek satu, terus ada celana robek dua, terus kayak baru nyadar tuh kayak pas udah agak lama kayak mau dipakai lagi, kok bulungnya gede banget. Jadi kayak awal pertama kali seru tuh kakak nggak nyadar gitu? Nggak nyadar awalnya, cuman akhirnya ya udah sampai sekarang dibiarin aja sih. Oh baik, tapi at the end kapan kakak dapat kunci gerbangnya kak? Kapan ya? Tahun lalu, udah 6 bulan 7 bulan lalu lah. Oh, I see. Berarti kayak setelah 7 bulanan kakak di situ baru dapat kunci gerbang. Iya, bisa dibilang lah. Kalau aku ya, aku paling memalukan itu. Jadi gini, aku pernah waktu itu ini mau ngasih tahu kabar aku ke temen aku, dan ngasih tahu itu aku biasanya suka nge-pop gitu loh kak, kayak aku lagi di sini, aku lagi di sini gitu. Nah waktu itu aku lagi di kos, kayak posisinya masih agak baru bangun, which is kayak sangat-sangat kucal. Enggak sih, udah kayak siang gitu, tidur siang gitu. Terus kayak ya udahlah ya, kayak lagi di mana gitu. Terus aku kayak lagi di kos gitu baru bangun, terus kayak udah aku pop gitu. And then di situ aku kayak yang pop aja, terus karena masih setengah sadar kan, jadi aku langsung yang ya udah kakak lagi HP-nya tidur kan. Terus sampai ada temen aku yang nelfon aku kak. Di situ aku kayak kenapa dia nelfon aku gitu kan, kayak something wrong kah atau ada apa. Terus pas dia aku angkat kan, terus kayak lu tau nggak lu nge-share di mana? Terus kayak emang gue nge-share di mana? Lu nge-share di grup himpunan gitu. Di situ tuh posisinya ada angkatan 20, 21 sama 22. Dan kita semua orang ternyata pas aku buka chatnya kayak dan lu mau nggak? Udah banyak banget, udah kayak 80 orang. Terus kayak semua orang, literally teman-teman kelas aku juga tuh udah kayak lu ngapain, mau ngirim broadcast kah atau mau apa? Enggak, cuma salah kirim aja. Terus kayak abis itu aku selalu ditanya kayak kemarin mau ngapain, kemarin mau ditanya. Jadi kayak itu salah satu hal paling memalukan selama pada di TB sih.